Seri Transformational Leadership. Belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi ke-8. Terobosan kedua, Analisis SWOT. Benteng Konstantinopel ini memang bukan sembarang benteng, terbilang istimewa. Betapa tidak, perlu waktu 850 tahun untuk membebaskannya sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan bisyarah nabawiyahnya. Apa rahasia ketangguhan kota ini sehingga sebegitu sulit ditaklukkannya? Ya, apa rahasianya? Kota ini perlu dibedah dari dalam. Sebuah survei harus dilakukan untuk mempelajarinya. Maka inilah terobosan kedua. Al-Fatih langsung melakukannya, menyelinap masuk ke dalam lewat selat Tanduk Emas. Tercatat dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September 1452. 9 bulan sebelum serangan umum dilakukan, Al-Fatih melakukannya. Menganalis langsung di TKP, bahasa sekarang, Al-Fatih melakukan analisis SWOT. SWOT, ya, dalam pendekatan ilmiah, analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, perusahaan, lembaga, dan daerah yang telah dikenal luas. Analisis ini bertumpu pada basic data tahunan dengan pola 315. Maksudnya, data yang ada diupayakan mencakup data perkembangan organisasi pada 3 tahun sebelum dilakukan analisis, apa yang akan diinginkan pada tahun dilakukannya analisis, serta kecenderungan organisasi untuk 5 tahun ke depan pasca analisis. Hal ini dimaksudkan agar strategi yang akan diambil memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. SWOT berintikan pada faktor internal organisasi berupa unsur kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness, serta faktor eksternal organisasi berupa unsur peluang, opportunity, dan tantangan atau ancaman, threats, disingkat SWOT. Faktor internal berasal dari 3 jenis sumber daya, yakni sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan sumber daya fisik. Sementara faktor eksternal berasal dari situasi dan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, iptek, geografis, dan konstelasi industri. Begitu singkatnya. Dari sini bisa diolah secara kuantitatif, bisa juga secara kualitatif. Hasil analisis SWOT dapat menunjukkan kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi dengan sejumlah kemampuan inti. Bila resultansi kekuatan dan kelemahannya positif, yang kemudian memberikan rekomendasi strategis terhadap strategi organisasi, serta rekomendasi fungsional kebutuhan atau modifikasi sumber daya organisasi. Lantas apa yang dilakukan Al-Fatih? Meski tentu tidak persis seperti pendekatan ilmiah hari ini, namun dengan kapasitas keilmuannya yang mumpuni, Al-Fatih mendapatkan semua itu dan fokus pada kelemahannya serta apa rekomendasi terobosan yang harus dilakukannya untuk dapat menaklukkan sang apel merah ini. Istilah bisa berbeda, namun hakikat yang dilakukan Al-Fatih adalah analisis SWOT pada masa itu. Masya Allah. Tabarakallah. Kekuatan signifikan yang dimiliki Konstantinopel adalah pertama, sumber daya organisasi. Posisi Bizantium sebagai pewaris Imperium Romawi dan masih menjadi simbol utama dunia Kristen Yunani. Sumber daya fisik, satu-satunya kota di dunia saat itu yang memiliki benteng pertahanan terbaik, tebal, dan berlapis yang mengelilingi kota. Benteng ini telah berhasil mengatasi persenjataan paling mutakhir era itu yang berbentuk catapults dan trebuchets atau manjanik. Telah berhasil menahan gempuran 23 serangan bertahan lebih dari 1000 tahun. Ketiga, sumber daya fisik, dibentangkannya rantai besi raksasa sepanjang 275 meter untuk menutup akses masuk bagi kapal ke Teluk Tanduk Emas. Keempat,
Sumber daya manusia. Penduduk dan pasukan Konstantinopel merasa sangat percaya diri dengan kekuatan benteng. Kelemahan signifikan yang dimiliki Konstantinopel adalah: pertama, sumber daya fisik. Tembok benteng di sebelah timur, yakni sepanjang Selat Tanduk Emas, adalah tembok yang paling lemah karena hanya dibuat dalam satu lapis saja, berbeda dengan tembok di sebelah barat bagian daratan yang dibuat dalam 3 lapis. Tembok inilah yang pernah ditembus pasukan salib di tahun 1204, meski kemudian dapat diperbaiki dan diperkuat kembali. Kedua, sumber daya organisasi, sumber daya manusia. Konflik internal di antara penduduk Konstantinopel antara yang menerima dan menolak unifikasi gereja Roma Latin dengan gereja Ortodoks Yunani sebagai syarat datangnya bala bantuan dari Eropa. Ketiga, sumber daya organisasi, sumber daya fisik, sumber daya manusia. Krisis keuangan yang parah tengah melanda Bizantium. Peluang signifikan yang dimiliki Konstantinopel adalah sikon politik, bala bantuan pasukan Eropa, diantaranya Venesia, Katalan, dan Toledo. Tantangan atau ancaman signifikan yang dihadapi Konstantinopel adalah: pertama, sikon budaya, politik, persatuan yang rapuh antara Konstantinopel dengan para sekutunya dari Eropa. Ada Hungaria, Genoa, Venesia, juga Roma. Kedua, sikon politik ekonomi. Sekutu Eropa yang berusaha mengambil keuntungan perang dan dagang dalam situasi konflik Utsmani dan Bizantium. Begitulah kurang lebih peta analisis SWOT Konstantinopel saat itu secara kualitatif. Jika diteruskan dengan rumusnya, maka posisi ini menunjukkan Konstantinopel saat itu berada pada pertemuan isu strategis kekuatan dan ancaman yang memberikan rekomendasi strategis mobilisasi. Maksudnya, jika ingin tetap bertahan, maka Konstantinopel harus melakukan mobilisasi terhadap semua sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Namun, sebaliknya bagi Al-Fatih, posisi ini justru sangat memberi keuntungan karena Al-Fatih sangat tahu dengan detail kelemahan dan persoalan yang sedang dihadapi Konstantinopel. Meski berada pada posisi kekuatan, namun jika dilihat dari unsurnya, sesungguhnya posisinya internalnya berimbang. Jika kuat, maka hanya bertumpu pada sumber daya fisik, yakni benteng yang kuat. Sementara unsur sumber daya organisasi dan sumber daya manusia sesungguhnya tidak menjadi persoalan bagi Al-Fatih, apalagi jika melihat relasinya terhadap peluang dan ancamannya. Hasil ini memberi Al-Fatih rekomendasi terobosan baru berikutnya, yakni: pertama, dibuatnya super gun, senjata baru yang sanggup merontokkan tembok benteng yang dampaknya harus lebih dahsyat dari katapult dan manjanik. 2. Tembok benteng sebelah timur yang disiapkan menjadi pintu masuk penaklukan. Dan ketiga, kebijakan diplomasi yang bisa menghalangi atau mengurangi signifikan hadirnya bala bantuan, melengkapi benteng Rumeli Hisari yang telah dibuat. Masya Allah, tabarakallah, kurang lebih begitulah jalan pikiran terobosan Al-Fatih jika dipetakan dalam analisis SWOT kekinian. Ketiga rekomendasi inilah, terutama nomor 1 dan 2, yang benar-benar memberi efek kejutan yang luar biasa. Betul-betul di luar dugaan Konstantinopel, apalagi terobosan itu dibuat oleh sosok yang baru berusia 21 tahun. Inilah terobosan kedua. Muslimpreneur, hikmah bakal aksi bagi kita. Kemampuan analisis kondisi lingkungan menjadi bagian penting dari kemampuan atau keahlian kepemimpinan sebagai salah satu syarat model kepemimpinan transformasional. 7 syarat model kepemimpinan transformasional yang mutlak harus dikuasai. Pertama, perihal worldview. Kedua, nilai-nilai pribadi. Ketiga, motivasi. Keempat, dimilikinya pengetahuan mengenai industri dan organisasi. Kelima,
dimilikinya relasi yang kuat dalam industri dan organisasi. Keenam, dimilikinya kemampuan, keahlian kepemimpinan seperti manajemen, keorganisasian, komunikasi, pengambilan keputusan, analisis kondisi lingkungan, dan kemampuan penunjang lainnya. Ketujuh, dimilikinya reputasi dan catatan rekor.